Selain itu pemirsa, ada kisah haru dari seorang nenek petani 70 tahun yang berasal dari Maros bisa menginjakan kaki di tanah suci. Berkat kegiatannya menabung puluhan tahun dari bertani, mimpinya untuk berhaji akhirnya bisa terwujud. Pertama dulu saksi menangis. Oke, gak apa-apa nih. Air mata Nenek Jumaria jatuh tak terbendung, bukan karena duka, melainkan bahagia, sebab rasa syukur atas mimpi yang kini menjadi nyata. Nenek 70 tahun asal Kurusumange, Tanra Lili, Maros, Sulawesi Selatan ini masih tak menyangka dirinya yang seorang petani dan hidup sebatang kara akhirnya bisa menginjakan kaki di tanah suci untuk berhaji. Baginya, berhaji adalah satu keinginan terbesarnya dalam hidup. Dan demi menggapainya, ia rela menyisihkan uang dari upah bertani dan hasil panennya selama puluhan tahun untuk ditabung di dalam ember yang disembunyikan di bawah kasurnya. Tabungannya tak pernah sedikit pun dipakai, meski dalam kondisi sulit, demi tujuan besarnya yakni berhaji ke Tanah Suci. Mungkin saya kesini karena panggilan Tuhan. Kan saya orang miskin. Dia bilang, kalau kau punya uang nak, bisa ke Tanah Suci. Pergi aku kan saya tidak ada, aku pergi. Saya doakan orang tua aku, semoga baik di sana. Meski usianya tak lagi muda, kondisi fisik dan kesehatan Nenek Jumaria tetap kuat dan terjaga. Sosok Jumaria terpilih menjadi ikon program Mekah Route yang digagas oleh Otoritas Keimigrasian Kerajaan Arab Saudi lewat skema Fast Track atas rekomendasi Kemenhaj. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juwitasari, iNews melaporkan. Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf melepas keberangkatan 300 jemaah haji dari pendopo Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Kamis siang yang merupakan kloter ke-62. Irfan Yusuf mengungkapkan saat ini jemaah haji dari Indonesia yang telah berangkat ke Tanah Suci telah mencapai 250 kloter atau sekitar 50% dari total jumlah jemaah haji. Terkait adanya jemaah haji yang ditolak pihak imigrasi Saudi hingga dipulangkan kembali ke Indonesia, Irfan Yusuf meminta jajaran Kementerian Haji untuk terus memantau kondisi kesehatan jemaah haji. Agar peristiwa seperti ini tidak terulang, Irfan menghimbau kepada jemaah haji yang belum dan akan berangkat ke Tanah Suci agar terus menjaga kesehatan tubuhnya. Sudah 50% lebih, kemarin 50%. Kemarin berangkat semua, saya angkanya tapi udah 250 kloter, dan sudah hampir 50%. Dan alhamdulillah semuanya dapat berjalan dengan lancar, tidak ada kendala yang berarti. Sebagian jamaah yang di Madinah sudah bergeser ke Mekah. Hari ini yang berangkat langsung ke Jeddah, kemudian ke Mekah. Dan alhamdulillah laporan dari teman-teman di sana semuanya berjalan lancar. Memang ada beberapa kendala sedikit, 1-2, tapi ya bisa diatasi. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini suasana jelang ibadah haji di Tanah Suci, kita sudah terhubung dengan jurnalis Indonews Eti Juwitasari di Jeddah, Arab Saudi. Selamat siang Eti, apakah gelombang kedua kloter jemaah calon haji Indonesia sudah tiba di Jeddah? Selamat pagi waktu Arab Saudi, Naufal dan pemirsa. Di Arab Saudi ini baru sekitar jam 7.31. Ya, untuk jemaah haji gelombang kedua ini sudah ada sebanyak 38 kloter jemaah haji dengan kurang lebih sebanyak 14.500 jemaah sudah mendarat di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Dan mereka akan langsung didorong bus melalui menuju ke kota Mekah Al-Mukarramah. Nantinya para jamaah haji akan diberikan waktu beristirahat kira-kira beberapa jam untuk selanjutnya akan melaksanakan umroh wajib. Dan tadi saya baru saja pulang selepas tiket malam di Bandara Jeddah, Arab Saudi ini masih saja ditemukan
para jamaah haji di gelombang kedua ini masih belum mengenakan kain ihramnya dengan lengkap begitu ya. Jadi diimbau bagi para jemaah haji karena sudah dikirimkan surat dari Kementerian Haji Pusat untuk seluruh kanwil Kemenhaj di seluruh daerah itu untuk mensosialisasikan tentang penggunaan ihram saat di embarkasi. Jadi dari embarkasi para jamaah haji itu sudah mandi ihram, kemudian memakai pakaian ihram lengkap. Untuk perempuannya bisa memakai baju putih dan untuk laki-lakinya harus menggunakan kain ihram. Nantinya untuk niat ihramnya bisa dilaksanakan di atas pesawat saat pesawatnya itu melewati Yalamlam atau garis yang sejajar dengan Yalamlam, atau bisa juga saat berada atau saat tiba di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Diimbau sekali bagi para masyarakat atau para jemaah haji Indonesia untuk menaati peraturan ini karena untuk lebih tertibnya atau lebih lancarnya proses ibadah. Kembali ke rekan Nova. Ya baik, nanti kita harapkan semoga seluruh jamaah dalam kondisi sehat tentunya. Terima kasih Ati atas laporannya, selamat bertugas kembali dan selalu jaga kesehatan. Pemirsa, 1 bulan di Tanah Suci, jemaah haji mulai rindu masakan Nusantara. Tidak perlu membawa bekal dari rumah karena di Madinah, Arab Saudi ada restoran yang menawarkan menu Nusantara pemirsa. Sekaligus pemandangan gurun pasir yang begitu menawan. Setibanya di lokasi, mata kita langsung disambut dengan indahnya pemandangan Gunung Uhud, lengkap dengan keberadaan onta di padang pasir. Tidak hanya itu, di sini juga pengunjung dimanjakan dengan berbagai masakan Nusantara. Menu yang ditawarkan pun beragam, pastinya akan menjadi obat penawar rindu akan masakan tanah air. The Java Signature yang dimiliki oleh seorang chef asal Cirebon, Jawa Barat menyajikan makanan khas Nusantara seperti bakso, nasi ayam penyet, pisang goreng, serta bebek goreng. Dibanderol dengan harga 20 hingga 35 rial. Kafe ini selalu ramai dikunjungi oleh jemaah haji ataupun umroh. Alhamdulillah hari ini kita makan bakso sama kerupuk dan ayam penyet. Selama 10 hari kita di Madinah, kangen dengan masakan Indonesia. Kanan di luar juga banyak nasi gitu. Jadi saya pikir bakso itu untuk semua kalangan bisa, sama pisang goreng memang belum ada duanya. Baru satu-satunya yang mencetuskan pisang goreng di Saudi Arabia. Di tengah padatnya aktivitas ibadah, masakan khas Nusantara menjadi pengobat lelah sekaligus penguat tenaga bagi para tamu Allah. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juwitasari, MCH 2026, iNews melaporkan. Berkunjung ke kota Madinah belum lengkap tanpa singgah ke Masjid Quba pemirsa. Masjid pertama yang dibangun Nabi Muhammad saat hijrah ke Mekah dari Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, saat ini saya berada di Masjid Quba. Di belakang saya ini, Masya Allah. Nah, masjid ini merupakan masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah saat beliau hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Tidak hanya itu pemirsa, beliau juga bahkan mendesain sendiri masjid ini dan meletakkan batu pertama di masjid ini. Dan dalam pembangunannya masjid ini beliau juga dibantu oleh malaikat Jibril untuk menentukan lokasi di mana kiblat berada. Masjid Quba berdiri sekitar 5 km dari Masjid Nabawi dan dikenal sebagai masjid pertama yang dibangun Nabi Muhammad pada tahun 622 Masehi. Masjid didirikan sesaat setelah Nabi Muhammad tiba di Madinah dalam peristiwa hijrah dari kota Mekah. Masjid Quba memiliki arsitektur khas Timur Tengah dengan dominasi warna putih serta deretan kubah yang megah. Kawasan masjid juga terus dikembangkan oleh pemerintah Arab Saudi untuk menampung jumlah jemaah dan peziarah yang kian membeludak. Para pengunjung datang untuk beribadah, berdoa sekaligus merasakan jejak sejarah perjalanan dakwah Rasulullah.
Menunaikan sholat 2 rakaat di Masjid Kuba pahalanya setara dengan beribadah umroh. Tak heran di musim haji seperti ini jumlah pengunjung meningkat. Mereka berlomba-lomba mendulang pahala dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juitasari, iNews melaporkan.